dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Program yang menghadirkan perbincangan dengan para tokoh yang akan berbagi pengalaman religius, syarat makna yang tentunya diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Dan hari ini bersama kita sudah tentunya bergabung Ketua KPK Firly Bahuri. Assalamualaikum Pak Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Elisa. Senang sekali jumpa dengan Mbak Elisa dan pemirsa dan penonton Berita Satu ya. Iya nih, kita juga senang sekali dalam Ramadan kali ini kita bertemu ya Pak, walaupun tetap jaga jarak di antara kita, masih ada Zoom, tapi silaturahmi tetap ada. Nah ini kan kalau berbicara silaturahmi memang identik dengan Ramadan ya Pak ya. Nah kalau menurut Pak Firly sendiri, apa sih tentunya yang menjadi esensi dari bulan Ramadan Pak Firly? Iya. Tentu bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena memberikan pendidikan bagi kita. Baik pendidikan bagaimana kita bisa mengelola dan tata kelola nafsu kita, semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Lebih dari itu, esensi dan eksistensi daripada puasa adalah juga kita melatih diri kita akan mengenal bahwa kita adalah makhluk yang sangat kecil. Allah SWT Maha menguasai segala alam dan seisinya. Dan 1 bulan penuh mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk ciptaannya dan kita harus bertakwa. Karena sesungguhnya disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran bahwa hai manusia yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan umat sebelum kamu. Hal ini membangkitkan semangat bagi kita bahwa sesungguhnya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dan dahaga, tetapi juga memberikan nilai pendidikan kepada kita semua akan hak dan kewajiban. Yang hak kita katakan hak, yang batil adalah batil. Sehingga saya kira dengan semangat puasa, tentu kita akan memahami bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita miliki dan apa yang bukan merupakan hak yang tidak boleh kita miliki. Saya kira itu Mbak Elisa. Ya, berarti dalam bulan Ramadan ini sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik seperti itu ya. Tadi menahan hawa nafsu, menahan dan mengetahui mana hak kita, mana kewajiban kita, seperti itu Pak Firly. Dan jadi atau Anda sendiri melihat bahwa pelajaran yang memang bisa atau sangat bisa kita pelajari di bulan Ramadan itu hal-hal tadi atau ada hal lain ya Pak? Betul. Di samping tadi yang saya sampaikan mengelola hawa nafsu, haus, dahaga maupun dan lain. Hal yang paling penting juga adalah menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama umat manusia. Karena sesungguhnya puasa melatih diri kita bagaimana kita membangkitkan persamaan hak sesama kita, menghargai yang lemah dan menghormati yang lebih tua, serta mengangkat derajat yang lebih rendah daripada kita. Pendek kata, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang punya jabatan dengan yang bukan jabatan, yang tinggal di rumah mewah maupun yang tidur di pinggir sawah di bawah jembatan. Semua sama. Dan kita diminta untuk pertanggungjawaban sebagai makhluk umat manusia, makhluk ciptaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu Mbak. Jadi marilah kita manfaatkan suasana Ramadan ini, menempa diri kita untuk menatap masa depan lebih baik, tahu yang hak dan hak, tahu yang batil dan yang batil itu. Dan tentu kita akan memilih, karena semua akhirnya nanti kita diminta yang pertanggungjawaban. Ya. Saya kira itu. Betul. Nah, ini juga kalau kita berbicara bulan Ramadan kali ini kan memang sedikit berbeda ya, Pak Firly. 2 tahun ini berbeda lah dibanding Ramadan sebelumnya. Kita juga berada di dalam pandemi seperti itu. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini tentunya ada sebuah perbedaan dan juga ada sebuah tantangan yang kita hadapi. Bagaimana tentunya kita mengatasi hal ini, kondisi seperti ini di kala Ramadan menurut Anda Pak Firly? Iya,
Semua saya kira sejak tanggal 30 Februari yang lalu, 2020, seketika Presiden Insinyur Joko Widodo mengumumkan tentang bencana non-alam berupa pandemi COVID-19 disampaikan, Indonesia merasakan, semua kita merasakan, dan semua umat manusia di seluruh dunia juga merasakan. Dan kita terpaksa untuk menyesuaikan diri, hidup dengan keadaan kondisi pandemi COVID-19. Tetapi selaku manusia kita tidak boleh juga putus asa. Kita harus keluar dari kondisi pandemi COVID-19. Kita harus selamatkan seluruh jiwa manusia. Untuk itu protokol kesehatan perlu kita betul-betul pegang teguh dan kita jalankan. Sehingga keselamatan saya juga harus menjamin keselamatan semua orang. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita juga disebutkan bahwa kewajiban melindungi segenap bangsa manusia dan seluruh tumpah dan manusia merupakan kewajiban kita semua. Bahkan ada salah seorang filosofi dari Italia mengatakan, salus populi suprema lex esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maknanya adalah marilah kita sama-sama menjaga diri untuk saling menyelamatkan, saling melindungi, dan saling menebar kasih sayang serta kebaikan. Walaupun kondisi puasa hari ini, tahun ini, kita sudah 2 tahun berturut-turut mengalami kondisi pandemi COVID-19, tentu semua jadi berubah. KPK pun bisa berubah. Kami ingin sampaikan, walaupun kondisi berubah, pegawai KPK harus berkurang bekerjanya, karena diatur dengan sistem mekanisme bekerja, menyesuaikan suasana pandemi COVID-19. Tetapi semangat pemberantasan korupsi, mengajak untuk orang tidak korupsi, mengajak orang tidak ingin melakukan korupsi, melakukan upaya untuk menutup celah dan peluang korupsi, serta melakukan penindakan terhadap para pelaku korupsi. Itu tidak boleh luntur, sekalipun kita dalam keadaan sulit menghadapi pandemi COVID-19. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Firly, tentunya di antara Ramadan dan juga melawan korupsi. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Inspirasi Ramadan. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami dalam Inspirasi Ramadan dan kita masih bersama dengan Ketua KPK Bapak Firly Bahuri. Dan kembali ke Pak Firly, tadi sempat di segmen awal Anda juga mengatakan bahwa tidak ada yang berbeda tentunya, walaupun karyawannya sedikit karena mau tetap mematuhi protokol kesehatan, tetapi esensinya untuk melawan, memberantas korupsi di Indonesia dan semangatnya itu masih ada. Sama seperti Ramadan, walaupun kita berada di pandemi seperti ini, tetapi bulan Ramadan tetaplah bulan Ramadan yang dinanti oleh seluruh umat Muslim. Seperti itu ya Pak Firly ya? Betul, Mbak Elisa, betul. Nah, kalau kita berbicara KPK, ini kan sebagai Ketua KPK, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan ya, ini atau bisa dikatakan tidaklah mudah menjadi pemimpin KPK nih Pak Firly. Apa yang Bapak temui pada saat awal menjadi Ketua KPK, terus kemudian kita juga melihat visi dan misi Bapak, lalu ada persepsi Bapak. Setidaknya bagaimana Pak Firly meyakinkan pegawai KPK dan seluruh masyarakat untuk siap bekerja sama dengan Pak Firly, dengan semangat KPK yang Pak Firly atau semangat anti korupsi yang Bapak bawa. Ya, baik. Terima kasih Mbak Elisa, terima kasih kepada penonton dan pemirsa Berita 1. Tentu pemberantasan korupsi ini adalah semangat bangsa Indonesia. Saya harus katakan bahwa semangat pemberantasan korupsi ini adalah cita-cita bangsa kita. Dari mana dapatnya? Kita temukan tentang tujuan negara. Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Maknanya semua harus kita berikan perlindungan. Tidak ada perkecualian. Apakah dia tinggal di pinggir sungai, di lembah-lembah, di puncak, di pegunungan, di ngarai-ngarai, di perkotaan, di pedesaan, semua sama. Harus kita berikan perlindungan.
Yang kedua, kita amanatkan juga bahwa memajukan kesejahteraan umum. Semua harus diberikan jaminan sosial, jaminan kehidupan, dan kehidupan yang layak, serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang layak. Yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan, kecerdasan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ini adalah amanat daripada undang-undang. Yang terakhir adalah tujuan negara mendirikan jaminan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Dengan satu tujuan, maka semua komponen harus bekerja sama. Begitu juga kami dengan KPK. Kami di KPK bukan hanya Firly, tetapi KPK adalah pimpinan KPK, Dewan Pengawas, dan segenap pegawai KPK. Semangatnya satu, bagaimana kita bisa memberikan andil untuk mewujudkan tujuan negara tadi. Sehingga KPK harus melakukan kepastian Indonesia bebas dari korupsi. Ini adalah mimpi anak bangsa, mimpi kita semua. Bukan hanya mimpi saya, tetapi suatu saat saya dan segenap insan KPK dan seluruh anak bangsa bercita-cita Indonesia bebas dari korupsi. Sehingga dengan tujuan yang sama, maka kita satu tujuan, satu semangat, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang adil dan makmur. Indonesia untuk semua kita, dan kita semua untuk Indonesia. Jadi seketika kami masuk ke KPK tidak begitu mengalami kesulitan, karena tujuan kita sama, tantangan kita sama. Jadi kita punya misi yang sama, kita punya tantangan yang sama. Sehingga kalau kita sudah menjadi sama, tentu kita akan menjadi satu. Satukan barisan, satukan gerakan, satu visi, satu misi. NKRI bebas dari korupsi. Jadi saya kira tidak ada hal-hal yang perlu diperdebatkan, karena semangat kita adalah satu, mewujudkan Indonesia yang cerdas, yang sejahtera, yang maju sesuai dengan tujuan negara kita. Baik. Dan ini tentu harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya KPK. Kami tidak bisa apa-apa tanpa seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Nah ini ya strategi yang dilakukan atau apapun itu kalau didukung maka ini akan berhasil, seperti itu ya Pak Firly. Nah ini bila kita kaitkan jabatan Pak Firly saat ini sebagai Ketua KPK, menurut Bapak apakah ada apa yang dapat kita maknai paling tidaklah sebagai kaitannya bulan Ramadan dalam upaya-upaya memberantas korupsi ini, Pak? Ya. Bulan suci Ramadan tentu kita harus berikan dan kita maknai adalah semangat kebersamaan, semangat cinta kemanusiaan, semangat untuk mewujudkan diri kita menjadi umat manusia yang sempurna. Sempurna artinya tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga segi fisikis. Tidak hanya dari segi jasmani, tapi juga dalam segi rohani. Sehingga dalam kondisi puasa Ramadan sekarang ini, kita diminta untuk menyiapkan diri kita secara fisik, secara jasmani, sehingga betul-betul Indonesia dengan cita-cita luhurnya mewujudkan warga negara Indonesia yang seutuhnya, lahir dan batin, jasmani, rohani, semuanya bisa terwujud, sehingga kita sama-sama akan mencapai suatu titik Indonesia yang seutuhnya, Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdaulat, dan Indonesia yang sejahtera, dan Indonesia adil makmur. Itu cita-cita. Saya selaku Ketua KPK mengajak kepada seluruh pegawai KPK, seluruh elemen masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, mari bersama-sama untuk memberantas korupsi. Kita belajar dari nilai-nilai agama yang kita miliki, dan setiap agama tidak pernah ada yang meredoi terjadinya korupsi ataupun kejahatan lainnya. Sehingga saya yakin Indonesia bebas dari korupsi bukan mimpi, tapi bisa diimplementasikan. Oke, baik. Ya. Kita masih akan menyambung perbincangan ini di segmen terakhir Pak Firly, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Inspirasi Ramadan.
Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami dalam Inspirasi Ramadan, masih bersama dengan Pak Firly. Pak Firly, tadi kita balik lagi, kita masih membahas terkait dengan Ramadan dan melawan korupsi. Nah, ini kita tahu wajah baru KPK yang di bawah kepemimpinan Pak Firly saat ini. Ada sebuah strategi yang kemudian sejumlah orang memberikan catatan kepada Anda di awal dengan strategi yang Anda keluarkan. Nah, ini bagaimana tentunya langkah apa, upaya apa yang akan Anda ambil ke depannya Pak Firly tentunya untuk dalam hal memberantas korupsi di Indonesia? Baik, saya ingin katakan dulu tentu apa yang kami sampaikan saat ini bisa saja itu ada kekurangan. Tetapi yang pasti apa yang kami lakukan sekarang itu tidak lepas daripada kajian masa lalu. Dan kami sangat menyadari bahwa apa yang kami lakukan hari ini tentu akan berpengaruh di masa depan. Saya ingin cuplik satu kata dari Mahatma Gandhi. Dia katakan demikian. Masa depan sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini. The future depends on what we do at present. Maknanya adalah tidak ada sesuatu yang terjadi hari ini tanpa andil masa lalu. Pimpinan jilid pertama sampai di jilid keempat dan sampai dengan kami sekarang itu sama-sama punya semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Seluruh anak bangsa juga memiliki semangat dengan kami semua untuk memberantas korupsi. Dalam kepemimpinan kami 2019-2023 nanti, kami tentu membuat visi dan misi dan strategi pemberantasan korupsi. Menyadari bahwa pemberantasan korupsi ini adalah musuh kita bersama. Korupsi bukan hanya sekedar perbuatan melawan hukum, tapi juga korupsi ini merampas hak kita semua, Mbak Elisa. Semua rakyat haknya diambil. Orang yang perlu perlindungan sosial tidak bisa dijamin. Orang yang punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus tidak bisa dipenuhi. Orang yang tadinya harus mendapatkan mutu pendidikan yang kualitasnya bagus tidak bisa dipenuhi. Program pembangunan juga bisa terhambat, tidak bisa terpenuhi karena terjadi korupsi. Karenanya saya selalu katakan, korupsi ini bukan hanya sekedar perbuatan melawan hukum, tapi korupsi ini telah mengambil hak-hak kita semua, melukai hati rakyat, melukai semua hati anak bangsa, melukai para pendiri bangsa kita. Karena itu Mbak Elisa dan seluruh pemirsa Berita Satu, kami membuat strategi pemberantasan korupsi. Strategi ini kami coba, kami kaji, dan kami lakukan evaluasi terus-menerus. Untuk saat ini, inilah strategi pemberantasan korupsi yang kami anggap pas dan relevan. Pertama, kita kedepankan strategi dengan cara mendidik masyarakat. Jadi kita tingkatkan pemahaman kepada masyarakat bahayanya korupsi sehingga orang tidak ingin korupsi. Memberikan kesadaran kepada penyelenggara negara supaya tidak ingin korupsi. Karena korupsi ini mengambil hati, mengambil hak-hak rakyat. Itu yang pertama. Siapa yang kami sentuh? Seluruh partai politik, seluruh jejaring pendidikan, penyelenggara negara, calon penyelenggara negara, calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, calon DPR, DPRD, DPD, partai politik, politisi, kalangan dunia usaha, itu kita sentuh. Kita jelaskan betapa bahayanya korupsi. Negara bisa gagal mewujudkan tujuannya kalau korupsi itu masih ada. Oke. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kita coba dengan cara strategi pencegahan, Mbak. Kita lakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Karena sesungguhnya ada teori yang disebut dengan corruption because of failed, bad, or weak system. Korupsi terjadi karena gagal, lemah, dan buruknya sistem. Sehingga KPK melakukan kajian untuk melakukan perbaikan sistem. Oke.
Yang terakhir jelas Mbak, tidak ada ampun, yaitu cara penindakan. Setiap cara korupsi kita lakukan penindakan tegas. Baik. Siapapun dia. Baik. Landasannya adalah tetap kecukupan alat bukti. Dan orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, kita ingin cepat diadili. Karena prinsip the sunrise and the sunset principle itu kita tegakkan. Dengan tetap menganut praduga tak bersalah. Baik. Kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, profesionalisme, itu yang kita lakukan, Pak. Saya mohon maaf kalau seandainya selama setahun lebih ini ada hal-hal yang kurang, tapi kita selalu lakukan perbaikan. Berikan kritik kepada kami supaya kami lebih baik. Saya kira itu. Pak Firly, ini terakhir yang sekaligus menjadi closing statement Anda. Apa tentunya yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh anak bangsa, Pak Firly, terkait dengan bagaimana membentuk atau bentuk nyata pemberantasan korupsi yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini? Ya, yang pertama adalah kita tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan agama yang kita yakini masing-masing. Itu yang pertama, pegang teguh nilai-nilai agama. Yang kedua adalah jauhi perilaku koruptif. Apakah itu bentuk dalam rangka karena nanti lebaran, memberikan parcel, memberikan hadiah, itu tidak perlu lakukan. Yang ketiga adalah jadikanlah bulan suci Ramadan ini adalah bulan pendidikan bagi kita, yang mengetahui hak kita, apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, sehingga kita akan laksanakan 11 bulan yang akan datang. Dari korupsi itu dilarang oleh agama, dilarang oleh undang-undang, dan ditentang dan dimusuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka jangan lakukan korupsi. Setiap saat, setiap hari, jangan lakukan korupsi. Baik, terima kasih Pak Firly telah bergabung bersama kami dalam Inspirasi Ramadan. Pemirsa, demikian tadi Firly Bahuri, Ketua KPK Republik Indonesia. Dan demikian tadi dialog Inspirasi Ramadan. Anda tentunya bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, serta Instagram. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh